Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Husni Rahman dengan NIM D1C121046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem jaminan halal, yaitu tentang analisis titik kritis. Ini bahan yang digunakan untuk pengolahan pangan, di antaranya yaitu bahan hewani, nabati, mikrobia, kimia, atau sintetis. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi titik kritis bahan hewani. Bahan hewani, telur, susu, ikan. Jika ada pengolahan, berarti titik kritis. Jika tidak, artinya non kritis. Daging dan hasil samping seperti lemak, tulang, kulit, dan lain-lain. Apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Jika tidak, berarti haram. Jika iya, apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi SHMUI atau lembaga yang diakui LPPOM MUI? Jika tidak, tidak boleh digunakan. Jika iya, ada pengolahan lanjutan. Jika ada pengolahan lanjutan, artinya tergolong titik kritis. Jika tidak, non kritis. Identifikasi titik kritis bahan nabati. Bahan nabati jika ada pengolahan, artinya non kritis. Jika tidak ada pengolahan, artinya non kritis. Jika ada pengolahan, menggunakan kultivasi mikrobia. Jika iya, apakah fermentasi hammer? Kalau fermentasi hammer, artinya haram. Jika tidak, artinya titik kritis. Eh, Jika tidak menggunakan dengan bahan tambahan atau penolong, jika tidak, termasuk non kritis. Jika iya, termasuk titik kritis. Nah, pohon keputusan identifikasi titik kritis produk mikrobia. Produk mikrobia termasuk titik kritis. Eh, jenis jenis haram dalam titik kritis pada mikrobia jelas haram dalam Al-Qur'an, yaitu khamr. Kemudian bahan penyusun media, enzim, dan bahan penolong serta mikroba rekombinan dengan gen bahan haram. Nah, produk mikrobia yang jelas haram yaitu yang pertama hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh khamir ragi yang menghasilkan alkohol. Eh, Khamar atau minuman beralkohol, produk sampingnya yaitu fuse oil, diantaranya amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, asetaldehid 2,3 butanadiol, dan lain-lain. Kemudian digunakan sebagai bahan penyusun flavor dan juga sering digunakan dalam industri pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Nah, kalau jika bahan-bahan lain, diantaranya itu bahan tambang, termasuk non kritis, bahan sintetis, jika bahan itu organik, titik kritis. Jika non organik, apakah mengandung bahan penolong? Jika tidak, non kritis. Jika iya, termasuk titik kritis. Kemudian bahan campuran masuk ke dalam titik kritis. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang analisis titik kritis pada bahan pembuatan dodol salak. Yaitu bahannya pertama buah salak. Potensi kontaminasi buah salak, cemaran kimia dapat berupa residu pestisida yang digunakan sebagai pupuk. Sedangkan kontaminasi cemaran fisik yaitu penempatan bahan baku yang berdekatan dengan bahan halal, penanganan bahan baku yang tidak memadai mengakibatkan kerusakan fisik, misalnya memar akibat benturan atau jatuh selama transportasi. Buah memar atau yang mengalami kerusakan fisik lainnya akan mudah terinfeksi kapang, khususnya kapal penghasil mikotoksin, sehingga buah menjadi terkontaminasi mikotoksin dan cepat rusak. Kemudian tepung. Tepung itu memakai pemutih, anti kepal, dapat diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral
A1, B1, B2, asam folat, dan Fe. Nah, titik kritis dari tepung yaitu vitamin dan mineral. Asal-usul bahan untuk pembuatan vitamin kemungkinan penggunaan pelapis atau coating yang dapat berupa gelatin. Apa sumber gelatin? Bila diproduksi secara fermentasi, bagaimana media produksinya? Kemudian bahan ketiga gula pasir. Adapun titik kritis dari gula pasir pada tahapan proses pembuatan yaitu menggunakan arang aktif yang digunakan pada proses pemurnian atau refining. Dapat berasal dari tulang hewan atau boneka. Kemudian resin yang digunakan pada proses pemurnian pada proses pembuatan dapat menggunakan gelatin. Nah, dapat diperhatikan hewan yang digunakan atau apakah hewan halal. Jika halal, bagaimana cara penyembelihannya? Kemudian bahan yang keempat yaitu garam. Bahaya fisik garam berpotensi tercemar pasir, batu, dan kerikil. Garam juga memiliki bahaya kimia seperti tercemar logam berat. Kemudian bahan kelima yaitu vanili bubuk. Vanili bubuk merupakan produk sintetis yang karakternya sama dengan esens vanili, yaitu hanya memberikan aroma dan akan terasa pahit jika terlalu banyak menggunakannya. Kritis pada vanili karena ekstrak vanili menggunakan minimal 35% alkohol, tetapi ekstrak vanili tidak termasuk khamar. MUI menghalalkan penggunaan ekstrak vanili sebagai bahan makanan dan minuman ketika kandungan alkoholnya kurang dari 1%. Kemudian untuk titik kritis pada bahan dapisu yaitu yang pertama gula. Titik kritis gula yaitu arang aktif yang digunakan pada proses pemurnian atau refining. Dapat berasal dari tulang hewan atau boneka. Kemudian resin yang digunakan pada proses pemurnian. Pada proses pembuatan dapat menggunakan gelatin. Jika sumbernya dari hewan, bagaimana apa hewan itu termasuk hewan haram atau halal? Jika hewan halal, bagaimana proses penyembelihannya? Kemudian susu. Titik kritis susu yaitu vitamin dan mineral. Jikalau mengandung vitamin tambahan, asal-usul bahan untuk pembuatan vitamin kemungkinan penggunaan pelapis atau coating yang dapat berupa gelatin. Nah, gelatin ini bisa bersumber bila diproduksi secara fermentasi, bagaimana media produksinya. Kemudian yang terakhir margarin. Margarin, bahan baku yang digunakan adalah minyak atau lemak nabati. Di samping itu juga dapat digunakan bahan-bahan lain seperti pengemulsi, mono atau digliserida. Flavor, asal-usul komponen flavor, penggunaan pelarut, vitamin serta pewarna alami, kemudian sumber pelarut. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.